masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kakak sungguh senang sekali. Kakak dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Dan hari ini di samping kakak ada Kak Delvi, ada Kak Evoni. Hai semua adik-adik. Nah, hari ini juga kita tetap diiringi oleh pemusik kita. Ada Kak Elsa, ada Bang Yohanes. Terima kasih yang selalu setia untuk mengiringi dan membuat kita semua semangat di dalam ibadah kita setiap minggunya. Adik-adik yang baik, kita hari ini mau mempersiapkan diri untuk beribadah. Untuk itu kakak mau mengundang semua adik-adik untuk mempersiapkan dirinya. Yang belum mandi, ayo, siapa? Tapi sekarang kita mau siap-siap untuk beribadah ya. Siapkan hati kita. Kita mau menghadap kepada Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita duduk yang manis. Ayo ajak adiknya, kakaknya. Kalau ada tantunya di sebelahnya, ajak semua. Tapi sebelumnya, kakak mau mengundang adik-adik terlebih dahulu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Hai Kak Delvi. Hai Kak Evoni. Halo kakak. Hai adik-adik. Gimana kita nih? Kak Evoni, Kak Delvi sudah melalui. Kita sudah kemarin hari Jumat Agung ya. Kita sama-sama perlombaan adik-adik. Ada yang dapat hadiah? Di rumah Kak Jose dan Juan sudah dapat hadiah? Ada dong, semua dapat hadiah. Wow, luar biasa. Kita hari ini juga memulai ibadah yang baru dengan hati yang lebih baru. Kenapa ya Kak Evoni? Karena Yesus bangkit untuk kita. Yes. Nah, makanya kita harus lebih semangat ya Kak Evoni ya. Apa sih hari ini yang membuat kita harus lebih semangat Kak Evoni? Karena Tuhan telah menebus dosa kita, telah bangkit bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kak Delvi, ada lagu apa nih yang mau bikin adik-adik semangat pagi hari ini? Kita menyanyikan Muliakanlah Tuhan Allah. Oke, jadi kakak Elsa dan Bang Yohanes, ayo biar semangat adik-adik kita semua ya. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 14 ayat yang pertama. Tapi kita akan nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Untuk menyemangati kita, mari kita menyanyikan sama-sama. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kami benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, utuslah roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin.
Sebel deh aku, Kak. Masa murid Tuhan Yesus ada yang gak percaya kalau Tuhan Yesus telah bangkit? Siapa, Kak? Adik-adik mau tahu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Untuk itu adik-adik dengarkan nanti firman Tuhan ya. Sebelum itu kita akan mengangkat lagu ini. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik tadi kita udah menyanyikan lagu Ku menang, ku menang. Sekarang kita angkat lagu pujian. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus di dalamku. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi Maria, Fani, udah makan belum? Udah bau. Tapi kan kita belum makan. Diam aja. Adik-adik, tahu nggak apa yang dikerjakan teman-temannya tadi? Mereka berbohong ya. Nah, untuk itu adik-adik ingat hukum Tuhan yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Jadi adik-adik ingat ya, hukum Tuhan yang ke-9, jangan engkau berdusta. Adik-adik, kita telah menyanyikan lagu pujian, mendengarkan hukum Taurat, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema percaya walau tidak melihat yang dibawakan oleh Kak Marta. Untuk itu kita akan bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik siapkan hatinya. Kakak akan ajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan. Kami telah menaikkan lagu-lagu pujian kami. Biarlah setiap pujian kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kini tiba saatnya Bapa, kami akan duduk dengan diam dan taat untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Tetapi Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. "Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah." Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Adik-adik, ada yang tahu ini apa? Kado. Ya benar, ini kado. Siapa yang mau? Mau. Wow, ada 150.000 anak sekolah minggu. Yang tidak mau siapa? Banyak juga kayaknya. Kenapa adik-adik mau ini padahal belum melihat loh isinya apa? Ya udah, untuk lebih singkat lagi, kakak akan ajak adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini kakak akan menjelaskan tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas.
Thomas adalah seorang nelayan adik-adik. Thomas itu adalah seorang dari keturunan bangsa Yahudi. Dia itu tumbuh besar di daerah Galilea. Tuhan Yesus menemukan dia dan Tuhan Yesus mengajak Thomas untuk bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Thomas itu ternyata murid Tuhan Yesus yang pemberani loh. Kenapa kakak bilang berani? Karena waktu Tuhan Yesus ingin pergi ke Yerusalem, hanya Thomaslah seorang diri dari antara murid-muridnya yang menemani Yesus pergi ke Yerusalem. Padahal adik-adik, Yerusalem itu adalah kota yang menentang bahwa adanya Tuhan Yesus. Adik-adik, selain sifat pemberani dari Thomas, Thomas itu mempunyai sifat yang kurang baik loh, yaitu tidak mudah percaya kepada orang. Kenapa seperti itu? Karena waktu teman-teman Thomas atau murid-murid yang lain bercerita bahwa Yesus telah bangkit, Thomas itu tidak percaya adik-adik sebelum dia melihat. Kenapa seperti itu? Kita lihat dalam teks ayat 25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam paku, ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Nah adik-adik, sekarang kakak tahu kenapa adik-adik ada yang tidak percaya kotak ini ada isinya atau tidak. Seperti Thomas tadi ya, dia tidak percaya bahwa sebelum dia melihat. 8 hari kemudian Tuhan Yesus pun datang menjumpai murid-muridnya kembali. Saat itu juga adik-adik, Thomas pun menangis hingga terseduh-seduh. Yesus mendekat dan meletakkan tangannya ke bahu Thomas. Kemudian Thomas pun bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus dan dengan hormat dia menyatakan, Tuhanku dan Allahku. Seketika keraguan Thomas itu terlewati. Dan Yesus pun menjawab, karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun mereka percaya. Nah, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Walaupun kita tidak melihat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu dibuktikan bahwa dari iman kita kepada Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Ya Tuhan, ajarkanlah kami, anak-anak-Mu, agar dapat selalu senantiasa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah kami ya Bapa, agar selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas kita hari ini, adik-adik membuat gambar tangan dan di dalam gambar tangan itu, adik-adik menulis ayat hafalan dan doa syukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya adalah siapkan selembar kertas HPS, lipat 2, lalu gambar tangan adik-adik di kertas HPS tersebut, gunting dan tada. Nah, tulis nanti di situ ayat hafalan dan doa syukur. Selamat mengerjakan. Shalom adik-adik, shalom juga papa dan mama. Dalam video kali ini, kami, tim guru sekolah minggu, akan menjelaskan tentang persembahan. Adik-adik, papa mama, kemarin waktu perayaan Paskah, kita sudah dibagikan sebuah celengan. Wah, mungkin masih ada yang bingung ya, untuk apa celengannya, bagaimana cara menggunakannya. Adik-adik, papa mama, celengan itu berfungsi sebagai pengganti tempat persembahan. Tidak terasa kan, sudah hampir 1 tahun kita melaksanakan ibadah secara virtual. Tetapi di dalam ibadah sekolah minggu kita belum pernah melaksanakan persembahan. Padahal persembahan adalah bagian penting dari liturgi atau dari bentuk ibadah. Nah, dalam pokok pemahaman iman GKPI itu juga ada dituliskan loh adik-adik. Persembahan adalah respon atau ungkapan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Jadi persembahan harus ada di dalam ibadah. Nah, tapi kan kita nggak bisa ketemu setiap minggu. Gimana caranya kakak?
Itu sebabnya kakak-kakak sekolah minggu membagikan celengan itu kepada adik-adik sebagai pengganti media tempat persembahan. Jadi setiap minggunya setelah dibacakan ayat persembahan, adik-adik silahkan memasukkan uang persembahan ke dalam celengan. Lalu pada waktu yang nanti kita sepakati bersama atau sesuai dengan pemberitahuan kakak-kakak sekolah minggu ya adik-adik. Nah, waktu kita nanti sudah mengumpulkan seluruh uang persembahan yang dikumpulkan, tentunya akan kita serahkan kepada gereja. Jadi intinya kita ingin adik-adik sekolah minggu tetap mengingat unsur persembahan di dalam ibadah minggu kita. Kami tim sekolah minggu memohon bantuan papa dan mama untuk membantu menjelaskan kepada anak-anak dan mengarahkan anak-anak untuk tetap setia memberikan persembahan. Demikian penjelasan dari kami. Selamat mengikuti ibadah setiap minggunya ya adik-adik. Dan mari belajar memberi dengan penuh rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan ini kita kumpulkan ke celengan yang telah dibagikan kepada adik-adik pada minggu yang lalu ya. Dimasukkan persembahannya ke celengan, nanti disimpan kembali, dan nanti dikumpulkan setelah ada pemberitahuan kita berkumpul kembali di gereja. Sebagai pengantar untuk persembahan, dengarkan ya adik-adik firman Tuhannya. Dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan sukacita. Kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Sebagai lagu respon firman Tuhan kita tadi, kita naikkan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Kita nyanyikan. Aku anakmu.
sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.